Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Febrina Rizka Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang berjudul Pentingnya Pendidikan Moral di Kalangan Remaja. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah suatu upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani para peserta didik. Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu upaya untuk merubah tingkah laku seseorang sebagai transformasi budaya serta memberikan ilmu pengetahuan. Sedangkan moral adalah suatu perbuatan, tingkah laku, ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Moral juga dapat diartikan sebagai suatu norma atau suatu konsep tentang kehidupan yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat. Pendidikan moral sangat penting di kalangan remaja, karena remaja merupakan aset besar daya manusia di masa yang akan datang. Pengembangan kualitasnya pun harus dimulai secara terpadu melalui pendekatan struktural. Namun, kenyataannya saat ini Indonesia mengalami krisis moral, terutama di kalangan remaja. Seperti maraknya tawuran antar pelajar, serta banyaknya tindakan asusila yang dilakukan oleh para remaja negeri ini. Maka dari itu, pendidikan diharapkan dapat memperbaiki moral remaja. Hadirin sekalian, pendidikan moral memiliki banyak manfaat di kehidupan, khususnya bagi para remaja. Yang pertama, moral dapat berperan sebagai penanda kualitas diri. Seseorang yang memiliki moral yang baik, maka orang tersebut akan dipandang sebagai pribadi yang baik. Karena orang yang bermoral baik akan selalu melakukan hal yang baik tanpa pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, dengan adanya moral, kita dapat mengendalikan diri kita. Seseorang yang memiliki moral yang baik, maka ia akan mudah mengendalikan dirinya dari berbagai pengaruh dan ancaman yang berdampak buruk dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, moral menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia. Dalam kehidupan ini banyak hal yang positif maupun hal negatif. Maka diperlukan pedoman atau pegangan dalam hidup ini, agar segala perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang saya hormati, melihat krisis moral yang dialami Indonesia saat ini, ada hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan pendidikan moral. Yang pertama, sebagai remaja, hendaknya kita mengikuti berbagai organisasi, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Misalnya seperti OSIS, Pramuka, Forum Anak, PMR, dan sebagainya. Karena dengan mengikuti organisasi, kita dapat bersosialisasi, menjaga tingkah laku dan ucapan kita terhadap orang lain. Yang kedua, mengikuti berbagai macam sosialisasi guna mengembangkan mental, moral sosial, serta segala aspek yang menyangkut kepribadian seseorang. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari luar. Yang keempat, jangan mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman. Era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi moral anak bangsa, karena mereka menerima semua pengaruh dari luar tanpa melihat apakah hal tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia atau tidak. Hadirin sekalian, melihat krisis moral yang terjadi saat ini dan berbagai macam manfaatnya, maka tidak salah rasanya jika pendidikan moral sangat penting saat ini, khususnya di kalangan remaja.
Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan pendidikan moral baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, agar para remaja saat ini dapat memiliki moral yang lebih baik. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.